Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang 10 cara Rasulullah menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian insya Allah dengan 10 cara ini dapat sebagai petunjuk kita bagaimana cara agar menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman rahimakumullah, suatu hari baginda Rasulullah didatangi Jibril, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 50 tahun di atas sebuah bukit yang berada di tengah-tengah lautan. Di situ Allah mengeluarkan sumber air tawar yang sangat segar sebesar 1 jari. Di situ juga Allah menumbuhkan satu pohon delima, yang mana setiap malam delima itu berbuah 1 delima. Nah, setiap harinya hamba Allah tersebut mandi dan berwudu pada mata air itu, lalu ia memetik buah delima untuk dimakannya, kemudian berdiri untuk mengerjakan sholat, dan di dalam sholatnya ia berkata, 'Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bersujud, dan supaya badanku tidak tersentuh oleh bumi dan lainnya, sampai aku dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud.' Nah, maka Allah menerima doa hambanya tersebut, dan Jibril mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa hamba Allah itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, 'Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku.' Akan tetapi hamba tersebut berkata, 'Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku.' Nah, maka Allah menyuruh lagi, 'Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku.' Akan tetapi juga hamba tersebut berkata lagi, 'Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku.' Nah, untuk yang ketiga kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh lagi, 'Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku.' Akan tetapi hamba tersebut pun berkata lagi, 'Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku.' Nah, maka Allah menyuruh malaikat agar menghitung seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun tersebut dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Nah, akhirnya apa? Setelah dihitung-hitung, ternyata kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebanding dengan amal ibadah hamba tersebut selama 500 tahun. Bayangkan, 500 tahun seluruhnya dianggap beribadah, itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah berfirman, 'Masukkan ia ke dalam neraka.' Maka ketika malaikat akan menariknya untuk dijebloskan ke dalam neraka, hamba tersebut berkata lagi, 'Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena rahmat.'" Hadis riwayat Sulaiman bin Ahram dari Muhammad bin Al-Mankadir dari Jabir radhiyallahu anhu. Nah, dari kisah di atas ya, jelaslah bahwa seseorang hamba itu bisa masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena banyaknya amal ibadah. Nah, lantas muncul pertanyaan begini, bagaimana dengan amal ibadah yang kita lakukan setiap hari seperti sholat, zakat, sedekah, puasa, dan amalan-amalan lainnya? Berarti kan tidak ada artinya. Nah, berarti jangan salah persepsi, karena apa? Sungguh tidak ada amal ibadah yang sia-sia. Amal ibadah adalah sebuah proses atau alat untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah tidak diobral begitu saja kepada hambanya, kepada manusia. Akan tetapi
rahmat yang Allah berikan itu harus diundang dan harus dijemput. Nah, berikut ini ada 10 cara Rasulullah ketika menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau 10 cara untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman rahimakumullah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dengan 10 cara ini? Yang pertama yaitu berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyempurnakan ibadahnya dan merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi kuncinya yang pertama yaitu apa? Berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bertakwa kepada Allah dan menaatinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa nomor 2 ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156 yang artinya, tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku pula meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Kemudian cara yang ketiga yaitu kasih sayang kepada makhluknya, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi di ayat sebelumnya tadi pernah dikatakan bahwa berbuat baik kepada bumi dan isinya. Artinya juga berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, binatang, manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian cara yang keempat yaitu beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah cara yang keempat yaitu apa? Berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang kelima yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat dan menaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 56 yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad, agar kamu dirahmati. Jadi jelas ya dalam firman Allah surat An-Nur ayat 56. Kemudian cara yang keenam yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan dengan bertawasul dengan nama-nama yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Sahabat beriman rahimahullah, kemudian yang ketujuh yaitu membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan, lagi diberkahi. Maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Nah, itu adalah cara yang ketujuh, membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian cara yang kedelapan yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 132 yang artinya, taatilah Allah dan Rasul Nabi Muhammad agar kamu diberi rahmat.
Nah, jadi kita harus menaati Rasul dan Allah ya, berarti jangan salah satu, tapi kedua-duanya harus kita taati. Kemudian cara yang ke-9 yaitu mendengar dan memperhatikan dengan tenang ketika dibacakan Al-Quran. Nah ini hati-hati. Cara yang ke-9 apa? Mendengarkan ya, mendengarkan, memperhatikan dengan tenang ketika dibacakan Al-Quran. Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Nah kemudian yang terakhir, yang ke-10, cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah yaitu memperbanyak istighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 46 yang artinya, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, jadi jelas yang ke-10 adalah memperbanyak istighfar. Kapan kita membaca istighfar? Setiap saat selalu membaca istighfar. Silahkan ketika bekerja, ketika memasak, atau ketika bepergian, maka perbanyaklah membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 10 cara Rasulullah ketika ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang sedikit saya sampaikan ya, berbagi ilmu tentang Islam. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.